Jemaat Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta, 4 Oktober 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Vikaris Diajeng Sesia Pinka Natalini. Jemaat, mari silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 4 yang menyatakan, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau."
dan menyertai-Mu juga. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku menyembah-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kristus sumber hidup, karena kasih-Mu, Engkau menganugerahkan hidup kepada kami, dan berkat-Mu tidak terhitung jumlahnya. Kami sering tidak melihat dan merasakannya. Bahkan tanpa sadar menyia-nyiakan hidup yang Engkau anugerahkan. Kami menjalaninya dengan malas-malasan, juga lebih banyak mengisinya dengan pikiran, perbuatan, dan perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kristus Sang Pengasih, Engkau pun menganugerahkan persekutuan kepada kami. Namun kami tidak dapat mengelola kehidupan persekutuan itu dengan baik dan benar. Terlebih ketika dalam pelayanan, kami mudah putus asa, sering kecewa saat diperhadapkan dengan tantangan dari orang-orang di sekeliling kami. Ampuni kami ketika kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri, merasa kuat dan mampu mengatasi setiap permasalahan kami. Dan tak jarang kami enggan melibatkan Engkau dalam persekutuan kami. Dalam himpitan dan kebimbangan, kami sering lupa bahwa Engkaulah penolong, Allah yang sanggup mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Sehingga persekutuan jemaat tidak dapat kami hayati sebagai persekutuan dengan Kristus. Kristus Sang Pandu, tuntun dan baruilah kehidupan kami. Tunjukkanlah kami jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu. Biarlah hanya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya pada-Mu saja, ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami memohon. Tuhan
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 7 sampai dengan ke-8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ke-8. Surat Petrus yang kedua, pasal pertama ayat 3 sampai dengan yang ke-8, yang menyatakan, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami diberikan kekuatan serta kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kiranya Tuhan mau membimbing kami dengan Roh Kudus,
yang Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan surga, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Untuk itu saya undang kita semua secara silih berganti untuk membacakan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayatnya yang berangka genap. Demikian firman Tuhan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian padanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas Kata-kata dalam bahasa dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sekarang kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah Roh Kudus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada sungguh dan kemuliaan, pemurnian dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, seorang artis yang sudah memiliki nama besar atau nama panggung
Tentunya mereka di balik kesuksesan itu ada perjuangan, ada usaha, dan juga ada pengorbanan yang mereka harus lakukan. Tapi kalau dilihat zaman sekarang, nampaknya untuk menjadi orang terkenal agak mudah. Karena dengan adanya sosial media, melakukan hal yang kita anggap lucu, melakukan hal yang dianggap aneh, seketika bisa viral. Dengan mudahnya orang bisa terkenal, dan mungkin bagi para artis yang sudah terkenal jauh lebih lama dan mengalami perjuangan, pengorbanan, dan juga usaha, mereka berpikir kok gak adil ya. Namun disadari atau tidak, sesuatu yang instan akan hilang dengan instan. Akan jauh berbeda kualitasnya dengan artis yang memang terkenal dari sebuah perjuangan. Sebuah hasil yang didapatkan dengan instan akan jauh berbeda dengan hasil yang didapatkan dengan usaha dan juga perjuangan. Dalam bacaan kita saat ini, kita bisa melihat Paulus yang berjuang untuk menyebarkan Injil Kristus, dan ia menunjukkan usaha dan kualitasnya dalam melayani. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, dalam bacaan Alkitab kita memberikan informasi bahwa Paulus yang sedang melakukan perjalanan pelayanan, yang terus-menerus bergerak memasuki daerah pedalaman untuk tujuan misinya, yaitu memperkenalkan nama Yesus Kristus dan juga kerajaan Allah. Saat Paulus menjelajah daerah pedalaman, ia menemukan beberapa murid yang sudah menerima baptisan, namun baptisan Yohanes. Dan istilah murid dalam kitab Kisah Para Rasul ini menunjuk pada orang-orang Kristen. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam ayat yang kedua, bahwa mereka telah menjadi percaya. Murid-murid ini dipandang sebagai orang Kristen, namun pengetahuan mereka dan penghayatan mereka menjadi orang Kristen belum lengkap. Bukti bahwa mereka belum mengenal sepenuhnya tentang Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika Paulus mengajukan pertanyaan mengenai Roh Kudus. Apakah mereka telah menerima Roh Kudus? Dan ketika Paulus bertanya terkait mengenai Roh Kudus, mengherankan bahwa mereka belum pernah mendengar. Hal ini juga berkaitan dengan baptisan yang mereka terima adalah baptisan Yohanes. Ayat 4, jika kita melihatnya bersama, menjelaskan bahwa baptisan Yohanes merupakan baptisan pertobatan, sehingga mereka harus percaya dan mengenal Yesus Kristus. Setelah menerima pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, para murid akhirnya mengetahui bahwa ada baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Setelah itu para murid dibaptis sesuai dengan rumusan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan jadi jika kita melihat hal ini, baptisan yang diterima oleh para murid bukanlah peristiwa pembaptisan kembali. Lalu setelah pembaptisan dilakukan, maka dilakukan penumpangan tangan yang dilakukan oleh rasul. Setelah itu turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan juga bernubuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, lalu selanjutnya dijelaskan mengenai jumlah para murid yang menerima baptisan tersebut. Disebutkan ada 12 orang. Jumlah ini sama dengan jumlah murid Tuhan Yesus. Dan 12 murid ini juga bertugas untuk melanjutkan pekabaran Injil ke segala tempat. Dan selama Paulus melakukan pelayanannya selama 3 bulan,
Di situ ia mengajar dengan berani dan juga dapat melayani tanpa diganggu. Lalu lama-kelamaan di tengah pelayanan yang dilakukan datanglah reaksi kebencian yang mengakibatkan Injil diolok-olok, bahkan juga dihina. Di sini kita dapat melihat, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, reaksi Paulus. Ia pergi menarik diri ke sebuah tempat belajar yang disebut ruang kuliah Tiranus. Tiranus ini adalah seorang filsuf, dan dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Paulus memilih jalan lain untuk berbicara dengan Tiranus yang mungkin saja ia anggap mampu memahami apa yang dialami oleh Paulus dan juga apa yang disampaikan oleh Paulus mengenai Injil Yesus Kristus. Lalu semua berjalan selama 2 tahun lamanya, dan pelayanan yang Paulus lakukan tentunya tidak sia-sia karena menghasilkan banyak mujizat. Bahkan dengan sapu tangan atau kain yang digunakan Paulus, ia mampu menyembuhkan orang sakit dan juga mengeluarkan roh-roh jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang Kristen, apakah sama dengan orang-orang di Efesus yang telah menjadi Kristen namun belum mengenal dengan lengkap, bahkan menghayati tentang Yesus Kristus? Terkadang kita telah mengaku percaya tentang adanya Yesus Kristus di dalam hati kita, namun masih banyak keraguan di dalam diri kita yang seringkali kita rasakan. Percaya berarti kita mengimani bahwa Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, seperti murid-murid yang di Efesus, mereka mengaku bahwa mereka belum percaya sepenuhnya. Namun mereka terbuka dengan apa yang diberitakan oleh Paulus. Mereka terbuka dengan cara yang ditawarkan oleh Rasul Paulus tentang baptisan, bahkan penumpangan tangan terhadap mereka. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita membuka diri dan berusaha jujur di hadapan Tuhan. Sikap jujur yang kita bangun bersama dengan Tuhan akan memberikan kita ketenangan dan juga kelegaan dalam menghadapi setiap persoalan, bahkan tantangan dalam kehidupan ini. Akuilah ketidakpahaman kita untuk menjalani setiap persoalan dalam hidup ini. Dengan berusaha jujur dan juga terbuka dengan cara Tuhan, kita memberikan ruang untuk Tuhan bekerja menurut rancangan yang telah disiapkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam pelayanan yang kita lakukan, tidak jarang mungkin dari kita yang diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci di sekitar kita. Seperti Paulus yang lebih memilih jalan lain untuk menghadapi kebencian yang menimpa dirinya. Reaksi Paulus ini mungkin di pikiran kita, Paulus ini lebih memilih untuk menghindar dan memilih ke tempat lain. Namun dalam hal ini, Paulus juga berusaha untuk memiliki efisiensi waktu dengan orang yang dapat menerima pengajarannya. Ia lebih memilih untuk tidak menyia-nyiakan waktunya dan memilih untuk bertukar pikiran dengan seseorang, yaitu Tiranus. Karena Paulus tahu bahwa Tiranus merupakan orang yang mau belajar. Begitupun juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih.
ketika kita diperhadapkan dengan kebencian oleh orang-orang di sekitar kita, ada saatnya kita mengambil jarak sejenak dan bertukar pikiran dengan orang lain yang menerima kita. Berbagai tantangan dan juga persoalan. Itulah sebabnya firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk melatih diri, untuk memiliki daya juang, untuk memiliki kegigihan dan juga ketekunan dalam menghadapi setiap persoalan dan tantangan. Ingatlah bahwa kita tidak sendiri menghadapi segala sesuatu, sebab Tuhan senantiasa menjaga dan juga menjadi sumber pertolongan untuk kita. Dan dengan Roh Kudus-Nya akan memampukan kita untuk terus berjuang bersama untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir di dalam pelayanan yang kita lakukan adalah tentang hasil. Kita dapat meneladani Yesus yang memiliki ukuran utama dalam pelayanan yang dia lakukan adalah proses. Pendekatan ini biasanya disebut sebagai orientasi proses, dan yang terpenting bukanlah hasil akhir, melainkan proses upaya mencapai hasil itu. Apa gunanya memenangkan? Apa gunanya memperoleh atau meraih kesuksesan kalau hasil tersebut didapat dengan cara yang tidak baik? Dalam pelayanan yang hendak kita lakukan kepada Tuhan, bukanlah semata-mata soal hasil, melainkan sikap dan perilaku kita untuk menjalani pelayanan itu. Ukuran dari pelayanan yang kita lakukan bukanlah hasil, melainkan kegigihan, ketekunan, kesungguhan, kegembiraan, kerelaan, bahkan kejujuran kita dalam melayani. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan akan tersenyum dan juga Tuhan akan menghargai bagi kita semua yang setia dan juga tekun, terlebih bagi kita yang setia pada perkara-perkara yang kecil. Tuhan memberikan kekuatan dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita merespon firman yang sudah kita dengar bersama dengan bernyanyi Gita Bakti nomor 225 dari semula telah kutetapkan.
semua bersungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, marilah berdiri. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas Roh Kudus yang boleh membimbing kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau menolong kami agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus kami mampu untuk bersedia tekun dan juga setia dan juga gigih dalam setiap melakukan tugas dan tanggung jawab kami, secara khusus dalam tugas dan tanggung jawab kami dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah hari Minggu ini yang boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani di dalam ibadah ini. Kami berdoa bagi para presbiter, kantoria, operator tata ibadah, organis, kameramen beserta editor. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan yang mereka lakukan. Dan bagi seluruh jemaat yang hadir saat ini, lewat peribadahan kami, kiranya kami tetap merasakan kasih Tuhan di tengah kehidupan persekutuan kami. Biarlah kami senantiasa dikuatkan dan juga dimampukan untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah lewat peribadahan ini kami juga mampu mewujudkan damai sejahtera Tuhan dengan saling menguatkan satu sama lain. Dan berikanlah kami hati untuk senantiasa melayani Engkau lewat kehidupan kami, terkhusus sesama kami sebagai jemaat Hosiana Berau. Secara khusus kami berdoa bagi situasi dan kondisi karena pandemi COVID saat ini, bagi orang-orang yang merasakan dampak dari pandemi ini, bagi setiap keluarga yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan tetap ada dan beserta dengan mereka. Tuhan memberkati segala usaha yang dilakukan, agar lewat usaha yang dilakukan bagi setiap kami yang merasakannya, kami boleh memperoleh pengharapan dan juga keyakinan bahwa pertolongan Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan juga memberkati setiap kami yang bekerja. Kiranya senantiasa Tuhan berikan kami hikmat agar lewat pekerjaan yang kami lakukan, kami juga mampu membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan juga Tuhan kiranya memberikan kami hati yang mau saling peduli satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain. Dan biarlah di tengah kehidupan kami boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Tuhan juga beri kami hikmat agar kami tetap mau mengikuti protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdoa bagi setiap orang yang masih berjuang dengan penuh tanggung jawab dalam penanganan wabah ini, baik tenaga medis, TNI, Polri, dan semua orang yang berperan dalam penanganan karena pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Kami berdoa untuk
situasi dan kondisi saat ini. Karena pandemi, biarlah kami boleh semakin berhikmat dan juga menggunakan akal dan pikiran kami untuk senantiasa saling menjaga kesehatan dan terus berupaya untuk menghentikan penyebaran dari virus ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya senantiasa Tuhan berikan penyertaan bagi umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, baik yang ada di rumah dan juga di rumah sakit. Terlebih kami berdoa bagi mereka yang dinyatakan positif COVID. Kiranya Tuhan memberikan mereka semangat dan juga pengharapan di tengah kelemahan tubuh yang mereka alami. Kiranya Tuhan juga memberkati segala usaha dan perawatan yang dilakukan, agar lewat segala usaha dan perawatan yang dilakukan, mereka boleh memperoleh kesembuhan. Bagi anak-anak kami yang menjalankan pendidikan dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan juga memberikan mereka hikmat, pengetahuan, kepandaian, agar anak-anak kami boleh berproses dengan baik, walaupun dengan keterbatasan melalui daring. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Berikan juga kesabaran orang tua agar mampu juga membimbing anak-anak kami dengan hikmat yang senantiasa Tuhan berikan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan tambahkan 1 tahun usia, baik usia kelahiran maupun perkawinan. Kiranya lewat berkat dan anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan jemaat-Mu, boleh mengangkat rasa syukur di tengah kehidupan yang mereka jalani. Bagi kami yang akan memberikan persembahan syukur, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan kami, agar di tengah rasa syukur yang kami bawa kepadamu, kami juga boleh senantiasa memiliki hati yang bersedia untuk berbagi dan juga senantiasa dianugerahi kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan yang masih berlangsung untuk hari ini. Kami berdoa untuk peribadahan di siang hari dan di sore hari nanti. Khususnya kami berdoa untuk peneguhan pengurus pelkat dan pelayan PAPT pada ibadah siang nanti. Kiranya Tuhan juga mempersiapkan hati para pengurus dan pelayan PAPT yang hendak diteguhkan, agar mereka mampu melayani sesuai dengan janji yang disampaikan nanti di hadapan Tuhan dan juga disaksikan oleh jemaat. Terima kasih ya Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati kami juga mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mau berubah, dan kami juga mau diperbaharui lewat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, sehingga kami boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat ayat Alkitab.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Tuhan Sang Hidup, syukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Syukur atas segala berkat yang tercurah dalam kehidupan ini, sehingga kami hidup berkecukupan hari demi hari. Kini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dan simbol penyerahan diri kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya,
untuk dipakai bagi pelayanan yang mewujudkan kasih dan keadilan bagi sesama. Bangkitkanlah semangat kami untuk hidup dalam hikmat yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Warta Jemaat GPIB Hosiana Brau, Minggu 4 Oktober 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan tamu jemaat. Kiranya ibadah ini boleh membawa berkat bagi kehidupan beriman kita, bagi saudara-saudara dan simpatisan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Kami menyambut dengan sukacita. Bagi yang berkeinginan menjadi warga GPIB Jemaat Hosiana Brau atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Warta yang pertama, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kepada saudara Dodi Octavianus Haro Aritonang, anak dari Bapak Timbang Haro Aritonang, dan almarhumah Ibu Resti Darema Boru Simangunsong, dengan saudari Gita Istiani Jennifer Muntiaha, anak dari Bapak Muntiaha Joni, dan Ibu Sheni Markus, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10.00 WITA. Tempat GPIB Jemaat Hosiana Brau. Katekisasi prapernikahan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2020 pukul 10.00 WITA. Percakapan pastoral bersama kedua calon mempelai, orang tua, dan majelis jemaat sektor 1 akan dilaksanakan pada Jumat 9 Oktober 2020 pukul 10.00 WITA bertempat di gereja. Demikian pengumuman ini. Bila ada keberatan-keberatan dapat disampaikan ke PHMJ. Jika calon mempelai hadir dalam ibadah ini saat ini, dimohon untuk berdiri agar dikenal oleh jemaat. Warta yang kedua, peneguhan pengurus Pelkat GPIB Jemaat Hosiana Brau. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa Pendeta Johnson William Riupasa akan melayani peneguhan pengurusan Pelkat periode 2020 sampai dengan 2022 di GPIB Jemaat Hosiana Brau pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020 pada jam ibadah pukul 9.30 WITA. Yang ketiga, perjamuan kudus. Dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPKD dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Dimohon warga siri jemaat untuk mempersiapkan diri. Yang keempat, perjamuan kudus sektor Lamin akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Oktober 2020. Perjamuan kudus bagi lanjut usia. Diberitahukan kepada warga jemaat akan dilaksanakan perjamuan kudus bagi kaum lanjut usia sesuai dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, untuk sektor pelayanan 1 pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 11.30 WITA, dan untuk sektor pelayanan 2, 3, dan 4 pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 8.00 WITA sampai dengan selesai. Dimohon para koordinator sektor pelayanan untuk mengatur tempat pelaksanaan bagi warga jemaat yang akan dilayani perjamuan kudus tersebut.
Yang keenam, berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Opung Rindo Doli Situmorang, orang tua dari Bapak E. Situmorang, pada 1 Oktober 2020 pukul 17.45 WIB di Huta Gurgur, Dolok Sanggul, Humbasa, Sumatera Utara. Majelis dan warga jemaat menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam. Sabda Tuhan, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kiranya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian memberi kekuatan kepada keluarga untuk mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Warta yang ketujuh, penerimaan tenaga koster. Majelis jemaat membutuhkan 1 orang tenaga personil sebagai koster dengan syarat sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal lulusan SLTA, umur minimal 20 tahun, maksimal 45 tahun. Bagi warga jemaat atau tamu jemaat ataupun simpatisan yang berminat sebagai tenaga koster tersebut, silahkan menyampaikan surat lamaran ke kantor majelis jemaat. Yang kedelapan, sidang majelis jemaat. Mengundang seluruh presbiter untuk pelaksanaan sidang majelis jemaat SMJ yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, tempat Gedung Gereja GPIB Jemaat Hosiana Brau, Jalan Mangga 1 nomor 6 Tanjung Redep, pukul 18.00 sampai dengan selesai. Untuk pemberitahuan selanjutnya bisa Bapak Ibu presbiter baca di dalam warta jemaat. Dan catatan untuk para presbiter dari masing-masing Pelkes dan kesaksian, diharapkan kehadiran pendeta jemaat dan 1 orang penatua atau diaken. Atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Yang kesembilan, vikaris tahun pertama dan vikaris tahun kedua. Diberitahukan kepada warga GPIB Jemaat Hosiana Brau berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat GPIB nomor 100/9/20/MS 20 tertanggal 30 September 2020 tentang vikaris GPIB tahun kedua yang telah menyelesaikan evaluasi tahun pertama bagi vikaris Diajeng Sesia Pinka Natalini SSI Teol yang dinyatakan lulus dan akan melanjutkan tugas pelayanan di tempat yang baru di GPIB Jemaat Bahtera Iman, Banten. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 10011/20/MS 20/ST-VM tertanggal 29 September 2020 tentang surat tugas vikaris mentor tahun kedua menetapkan vikaris Moria AY Waruwu SSI Teol dari GPIB Jemaat Niel Palembang ke GPIB Jemaat Hosiana Brau dan menetapkan pendeta Johnson William Riupasa MTH selaku mentor tahun kedua. Yang ke-10, perpisahan dengan vikaris Diajeng Sesia Pinka Natalini. Sehubungan akan berakhirnya masa tugas vikaris Diajeng Sesia Pinka Natalini di GPIB Jemaat Hosiana Brau, akan dilaksanakan perpisahan yang sudah diatur sesuai jadwal, dan untuk pemberitahuan selanjutnya bisa Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat. Yang ke-11, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Brau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman vikaris Diajeng Sesia Pinka Natalini, operator tata ibadah Saudari Vero, pemandu lagu kelompok Magdalena, dan organis Bapak Julius Mangkole, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan yang lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita.
Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat, marilah berdiri. Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Marilah dengan damai sejahtera beritakan kabar sukacita, meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.